Sahabat Gen, pasti pernah melihat paku kan? Biasanya paku digunakan untuk konstruksi bangunan atau untuk keperluan menggantung sesuatu di dinding rumah. Tapi pernahkah sahabat Gen mendengar kata tumbuhan paku? Apakah Gen semua pernah melihat tumbuhan tersebut? Kira-kira seperti apa ya? Penasaran? Yuk kita simak materinya. Intro dulu. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Kalau kalian semua pernah berjalan-jalan di halaman belakang rumah atau sekolah yang memiliki dinding tanah yang cukup tinggi, apakah kalian semua pernah melihat tumbuhan aneh seperti ini? Kalau kalian semua pernah melihat, memegang, atau bahkan mengambilnya, maka selamat untuk kalian semua. Sudah lebih dekat untuk mengetahui apa itu tumbuhan paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Adia Dewardana dari kelas 10 Sains 3 SMA Negeri 1 Parenggian. Nah, gimana? Dari video yang tadi, kan sudah pada mengenal kan tentang tumbuhan paku. Di sini saya akan sedikit memberikan info tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti pteron yang berarti bulu dan piton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan kelompok pelantai yang tubuhnya sudah berbentuk kornus atau sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Pteridophyta juga merupakan tumbuhan vaskuler karena sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan pembuluh angkut lob. Untuk cara hidup dan habitat tumbuhan paku ini merupakan organisme fotoautotrof yang berarti dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Tumbuhan ini dapat hidup di berbagai tempat atau habitat seperti tempat yang lembab, di air, permukaan batu, tanah, dan ada juga yang menempel di kulit pohon. Untuk ukuran dan bentuk tubuhnya, karena tumbuhan paku di bumi ini banyak macam jenisnya, maka ukurannya sangat bervariasi, mulai dari yang mikro sampai yang makro. Bentuknya pun bervariasi, ada yang lembaran, merdu, dan ada juga yang seperti pohon. Generasi dominan pada tumbuhan paku yaitu pada fase saprofit, yang berarti tumbuh lebih besar dengan generasi hidup lebih lama dibandingkan gametofit. Nah, tujuan saya di sini ingin menerangkan tentang hasil pengamatan yang sudah saya amati tentang tumbuhan paku yang berjenis Dryopteris filigmas. Untuk klasifikasinya sendiri yaitu kerajaan pelantai, klat Tracheophyt, kelas Polypodiopsida, memesan Polypodiales, suborder Polypodinae, keluarga Dryopteridaceae, marga Dryopteris, dan jenisnya D. filigmas atau Dryopteris filigmas, pakis jantan. Itu tadi klasifikasi pada tumbuhan paku berjenis Dryopteris filigmas. Nah, untuk segi pengamatan yang sudah saya amati dari morfologi tumbuhannya, ini merupakan tumbuhan paku yang berjenis Dryopteris filigmas. Pada bagian batangnya, pakuan ini berhabitus herba agak berkayu. Batang pakuan ini berupa rimpang, yakni tegak, panjang, dan ramping, yang dimana permukaannya halus serta berwarna coklat. Dan batang pada pakuan ini tidak bercabang. Pada bagian akarnya, dia serabut bercabang-cabang secara dikotom, berwarna coklat. Akar dari pakuan ini sering digunakan sebagai obat, terutama obat cacingan. Untuk bagian daunnya, bentuk atau bangun daun dari Dryopteris adalah bentuk delta dengan tepi bersirip atau pinah, daunnya sprofil, yakni terdapat spora di bagian ventral.
ujungnya meruncing, tepi bercanggap. Ukuran daun terdiri dari dua ukuran, yaitu satu lebih besar dan satunya lebih kecil atau yang disebut dengan anisofil. Warna pada daun ini yaitu hijau kecoklatan. Teksturnya berbentuk helaian. Permukaan ventral daun ditutupi oleh spora. Dan pada bagian bentuk daun ini termasuk daun majemuk menyirip. Untuk bagian sporofil, susunan sporofil pada Dryopteris ini rapat, berkelompok, dan berwarna coklat kemerah-merahan. Kumpulan sorus berkelompok, sporangiumnya berbentuk cincin atau anulus, bertangkai dengan anulus vertikal, tidak sempurna. Jika masak, pecah dengan celah melintang. Terdapat sel yang seperti cincin terdiri dari sel-sel yang menonjol keluar dengan penebalan dinding radial dan dinding dalam. Bagian sisi perut yang sel-selnya tidak menebal itu dinamakan stomium. Anulus bekerja sebagai suatu mekanisme kohesi dan menyebabkan terbukanya sporangium cincin. Untuk ukuran pada tumbuhan pakuan ini, panjangnya sekitar 40-100 cm, lebarnya sekitar 15-25 cm. Dan untuk habitat pada tumbuhan pakuan ini, dia dapat hidup di berbagai tempat, yaitu di tempat-tempat yang lembab, tanah, di air, di permukaan batu, serta ada juga yang menempel di kulit pohon. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari sekilas info tentang tumbuhan paku dan hasil pengamatan saya tentang tumbuhan paku yang berjenis Dryopteris phyllicmas. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.